dilakukan untuk mengurangi risiko dari megatrust ini. Seperti itu mungkin, Filza. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Kak Makviro atas materinya yang sangat luar biasa dan relate banget sama kita yang sekarang lagi panik-paniknya nih soal gempa megatrust. Oke, kalau misalnya kita sekarang lanjut ke langsung pertanyaan saja ya Kak. Ya baik, jadi untuk teman-teman peserta yang mau bertanya, silahkan untuk silakan untuk raise hand terlebih dahulu dan menyalakan kameranya. Baik, langsung saja kita masuk ke penanya pertama. Untuk Cecilia Farah bisa menyalakan mikrofonnya. Halo Cecilia, bisa menyalakan mikrofonnya? Assalamualaikum, apa sudah terdengar suara Cecil? Sudah. Halo? Oh iya, sudah terdengar. Halo? Iya, udah Ya. terdengar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Cecil. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Farakalista, peserta penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan judul proyek PJKA, Peduli Jelantah Kita Bisa. Dan pencapaian Cecil telah mengumpulkan minyak jelantah sebanyak 1.283 liter, sosialisasi kepada 1.535 orang, dan membuat olahan produk yaitu sabun batang, lilin aromaterapi, parfum, karbol, dan juga pengharum ruangan. Jadi pertanyaan Cecil adalah, belakangan ini BMKG menginformasikan bahwa gempa megatrust Indonesia hanya tunggu waktu. Lantas, apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana gempa bumi tsunami dalam hal gempa megatrust? Lalu, apakah ada tugas khusus yang diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika jika gempa megatrust terjadi di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cecil. Sekarang kita lanjut ke penanya selanjutnya. Masyarakat, terutama masyarakat yang terekspos terhadap resiko ini, atau teman-teman semua gitu ya, generasi-generasi muda ini harus diselamatkan gitu, karena teman-teman semua adalah yang akan melanjutkan gitu ya estafet bangsa ini, seperti itu. Maka dari itu acara semacam ini harus terus dilakukan agar supaya teman-teman sadar nih apa yang harus dilakukan gitu ya ketika megatrust itu terjadi. Nah, kemudian yang lainnya adalah sebenarnya adalah monitoring gitu ya, teman-teman, monitoring dari potensi megatrust yang ada di selatan Indonesia ataupun di daerah Sulawesi dan Papua. Jadi upaya pemerintah adalah untuk melakukan monitoring sekiranya ketika terjadi megatrust, maka dari itu pemerintah harus segera melakukan early warning ini. Early warningnya seperti apa? Harus ada alertnya. Maka dari itu pemerintah menginstalasi gitu ya beberapa alat-alat di daerah daerah perairan selatan Indonesia gitu ya, semoga gitu ya, karena untuk saat ini memang sangat minim sekali alatnya, tapi semoga nanti ke depannya kita bisa install beberapa sensor-sensor gitu ya yang bisa untuk memonitoring peristiwa gempa bumi. Kenapa ini penting gitu ya monitoring? Karena memang peristiwa gempa megatrust ini yang nantinya akan diikuti oleh tsunami itu terjadi sangat cepat sekali. Maka dari itu waktu-waktu yang awal gitu ya, mungkin 20 detik pertama atau 20
20 menit pertama itu adalah saat-saatnya yang sangat krusial gitu ya untuk diinformasikan kepada publik, kepada daerah yang sekiranya akan terdampak agar bisa melakukan evakuasi. Nah, untuk proses evakuasi sendiri nih teman-teman, pemerintah juga mulai melakukan pemetaan di daerah mana yang bisa dijadiin lokasi evakuasi atau harus lewat mana ya ketika kita melakukan evakuasi, jalur evakuasi seperti itu. Apakah jalur evakuasi itu adalah apakah jalur evakuasinya aman atau tidak seperti itu. Jadi itu yang kemudian harus dikerjakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian, karena gini, gempa bumi itu tidak membunuh teman-teman, tapi bangunan yang membunuh atau yang mencelakai manusia gitu ya. Jadi gimana caranya tadi juga sudah dibahas di sesi sebelumnya, gimana caranya bangunan-bangunan yang kita dirikan atau bangunan yang sudah berdiri kita perkuat lagi gitu ya, kita lakukan retrofitting atau perkuat lagi, ataupun kita yang baru mau bangun rumah nih harus juga aware terhadap seismic code atau tata cara gitu, tata cara untuk membangun bangunan tahan gempa seperti itu. Nah, kemudian tadi lembaga apa tadi ya, Kominfo ya, Kominfo apakah kemudian juga terlibat gitu ya. Jadi untuk untuk melakukan pengurangan resiko ini sebenarnya banyak sekali stakeholder atau pemerintah yang juga terlibat. Ada Kominfo, kemudian ada BNPB, BMKG, Bappenas gitu ya, PUPR dan sebagainya. Mereka saling terlibat untuk melakukan upaya mitigasi ini gitu ya. Nanti mungkin Mbak atau Ibu Agnes akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa detailnya. Tapi Kominfo juga berupaya untuk melakukan penyebaran informasi, tapi rasanya BMKG saat ini yang juga concern terkait dengan edukasi ataupun penyebaran informasi ke masyarakat. Jadi teman-teman bisa juga pantau akun BMKG atau juga bisa install Inaris gitu ya teman-teman untuk bisa mengetahui resiko tidak hanya gempa bumi, mungkin beberapa bencana alam lainnya juga bisa diketahui di sana seperti itu. Nah, kemudian tadi dari Amri ya, bagaimana kemudian gaya tektonik ini mempengaruhi megatrust. Ya, jadi kenapa tadi di